Inilah judul pelajaran kita malam hari ini, aliran-aliran air hidup. Diambil dari Yohanes 7 ayat 1 sampai 15 dan ayat 37 dan 3 sampai 39. Jadi ayat 16 sampai ayat 36 rupa-rupanya tidak termasuk kepada pembahasan kita malam hari ini. Jika demikian, apa yang akan kita pelajari berdasarkan Yohanes 7 ini? Mari kita pelajari bersama-sama. Ya, skema ini akan membantu kita untuk lebih mudah mengerti pelajaran pada malam hari ini. Bila mana kita membuka Yohanes pasal 7 ayat 1 dan 2, maka dua ayat itu merupakan latar belakang dari keseluruhan cerita yang akan kita pelajari. Lalu ayat 3 sampai 15 itulah isi cerita yang sebenarnya. Lalu ayat 37 sampai 39 adalah kesimpulan cerita kita malam hari ini. Tidak akan terlalu panjang. Kita mulai dengan ayat yang pertama dan kedua dari Yohanes 7. Bila mana kita membaca ayat pertama dan kedua, maka kita akan mendapati satu latar belakang, di mana latar belakangnya dengan jelas disebutkan bahwa pada saat itu tidak lama akan tiba perayaan Hari Raya Pondok Daun-Daunan. Setidaknya kita masing-masing pernah mendengar bahwa ada perayaan Hari Raya Pondok Daun-Daunan. Kira-kira apa ini ya, Hari Raya Pondok Daun-Daunan? Berdasarkan bahasa Ibraninya, Hari Raya Pondok Daun-Daunan ini disebut dengan Sukkot. Saya gunakan bahasa yang lebih mudah saja Bapak Ibu, supaya kita tidak terlalu ngejelimet. Hari Raya Pondok Daun-Daunan atau yang dikenal dengan Sukkot adalah hari raya orang Yahudi dalam 1 tahun 1 kali, dirayakan selama 7 hari di antara bulan September dan Oktober. Kalau itu adalah penanggalan kita. Kalau penanggalan orang Yahudi itu terjadi pada tanggal 15 bulan 7 yang namanya Tisri. Hari apakah Hari Raya Pondok Daun-Daunan ini? Merupakan perayaan pengucapan syukur bagi Israel atas hasil panen yang melimpah. Sehubungan dengan perayaan ucapan syukur atas hasil panen yang melimpah ini, yang disebut dengan Sukkot ini, yang dilangsungkan selama 7 hari lamanya, 1 tahun 1 kali. Aspek utama dari festival atau perayaan ini adalah adanya pondok, atau saya boleh katakan pondok itu semacam kayak ini adalah asli, orang Israel asli, di mana mereka membuat pondok-pondok itu dari beberapa jenis tanaman, dari beberapa jenis ranting-ranting. Jadi
selama 7 hari mereka akan tinggal di sana, Bapak Ibu, di bawah pondok-pondokan yang mereka buat itu. Pada masa perayaan ini, umat Yahudi dari berbagai macam penjuru dunia akan datang ke Yerusalem sambil membawa persembahan. Apa persembahannya? Boleh buah-buahan, boleh hasil bumi yang lain. Oleh karena mereka menikmati berkat Tuhan atas hasil panen mereka. Wow, luar biasa ya. Di saat yang bersamaan, perayaan Sukot ini merupakan pengingat bagi bangsa Israel mengenai pemeliharaan tangan Tuhan selama Israel berada dalam pengembaraan yang mereka lakukan di padang pasir ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Untuk jelasnya, mari kita baca Imamat 23 ayat yang boleh dibaca dari ayat yang ke-40 supaya tidak terlalu panjang. Bolehkah seseorang membacakannya? Imamat 23 ayat yang ke-40 sampai 44. Kita akan lihat bahwa Sukot ini bukan hanya sekedar merayakan ucapan syukur atas hasil panen, di saat yang bersamaan mengingatkan orang Yahudi terhadap pemeliharaan tangan Tuhan ketika nenek moyang Israel keluar dari Mesir dan mengembara di padang pasir. Bolehkah seseorang membacakannya? Imamat 23 ayat 40 sampai 44. Pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon gandarusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan yang ketujuh, kamu harus merayakannya. Di dalam pondok-pondok daun, kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun, supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah Musa menyampaikan kepada orang Israel firman tentang hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Terima kasih Pak Agus. Jelas sekali ya, sangat jelas. Jadi ada 2 hal yang berbicara tentang Sukot atau hari raya pondok daun-daunan ini. Yang pertama, tadi waktu Pak Agus katakan, ambillah olehmu katanya ya, buah-buahan. Waduh, itu berbicara tentang hasil panen yang paling baik yang Tuhan berikan. Dan yang kedua, memperingati tentang pemeliharaan Tuhan selama Israel mengembara sejak keluar dari Mesir di padang belantara. Pada masa pengembaraan, umat Israel tinggal dalam pondok-pondok sementara. Namanya saja pondok sementara ya, bisa dibongkar. Yang pada perayaan ini direpresentasikan dengan sebuah pondok. Dalam konsep sebagai festival panen, perayaan ini menandakan berakhirnya musim panen. Para petani datang ke Yerusalem bersama keluarganya untuk bersyukur atas hasil panen yang mereka terima. Selama masa pergi ke Yerusalem ini, mereka tinggal di dalam pondok tersebut. Pondok-pondok ini dibangun di jalan-jalan, di halaman bait suci, di sotoh rumah. Kenapa di sotoh rumah? Bapak Ibu jangan berpikir bahwa rumah di zaman Yesus seperti rumah kita sekarang ya. Punya apa itu? Punya kerucut gitu loh. Rumah di zaman Yesus itu enggak ada kerucutnya.
rumah di zaman Yesus itu langsung apa itu namanya ya? Dak, langsung dak Bapak Ibu. Jadi bukan seperti di Indonesia punya apa kerucut. Jadi mereka dak. Jadi di atas dak rumah itulah mereka bangun apa? Bangun pondok-pondok, itu dia. Jadi kalau Bapak Ibu ingat ada peristiwa ketika orang yang lumpuh akan disembuhkan, lalu orang banyak katanya menurunkan mereka dari atas rumah katanya. Jadi rumah mereka itu seperti dak begitu Bapak Ibu. Lalu ada jalan ke atas. Dari situlah orang yang lumpuh yang sakit itu diturunkan ketika mereka tidak bisa masuk ke dalam rumah di mana Yesus ada di rumah itu. Nah, begitu Bapak Ibu. Sebelum festival ini dirayakan, setiap keluarga Yahudi menyiapkan sebuah pondok sementara yang terdiri atas 3 dinding dan beratapkan ranting-ranting. Mereka juga membawa 4 jenis tanaman, buah limau, ranting pohon dedalu, daun palem, cabang pohon myrtle, untuk diberkati dalam sukah atau pondok itu. Bapak Ibu lihat kalimat yang ada di bawah, ini yang menarik. Keempat jenis tanaman ini diasosiasikan, dilambangkan, diibaratkan dengan air yang mengalir dan datangnya hujan yang memberikan kehidupan. Jadi, dengan adanya jenis-jenis tanaman dan buah-buahan itu menunjukkan bahwa adanya air yang memberikan kehidupan. Bapak Ibu, tetangga saya semua sudah berteriak di mana mereka punya tanaman yang harus disiram. Sudah berapa bulan ini hujan tidak turun. Mereka sedang pontang-panting mencari air. Tanaman mereka kurus, kering, layu, dan akan mati. Tetapi zaman itu, di zaman Yesus, di saat sekalipun keadaan sedang kemarau, Tuhan memberikan berkat-Nya dengan memberikan air hujan kepada mereka. Inilah yang membuat mereka bersukacita, beribadah dengan nyanyian puji-pujian, tari-tarian, dan memberikan persembahan. Wah, luar biasa ya. Ketika peristiwa itu sedang terjadi di Yudea, lebih tepatnya di Yerusalem, Bapak Ibu lihat di bagian kiri Bapak Ibu itu ada peta, ya.